IPK ya. Nah, kalau untuk penilaian nanti ada dari tugas, dari kuis, dan juga dari ujian dan juga proyek. Nah, proyek di sini artinya nanti Bapak dan Ibu pada saat pertemuan setelah UTS ini nanti akan mempelajari tools statistik ya. Nah, tools statistik yang digunakan seperti apa dan harus bisa menjelaskannya baik secara manual, artinya perhitungan secara statistik dan juga dengan menggunakan software. Nanti software yang digunakan, kita akan gunakan SPSS. Nanti di hasil akhirnya tidak hanya memiliki mahasiswa kemampuan dalam menganalisis data ya, tapi juga memahami bagaimana penggunaan software. Begitu, Bapak Ibu. Dan tolong di sini, Bapak Ibu, untuk tugas-tugasnya ya, Bapak Ibu ya, jangan sampai ada yang terlewat. Nanti dari STFI akan menyediakan G-Drive untuk tempat pengumpulan tugas. Untuk tugas, tolong juga diperhatikan waktunya, karena untuk keterlambatan tugas tidak akan ditolerir kecuali misalnya dalam keadaan yang tidak mungkin mengerjakan tugas karena sakit, atau mungkin Bapak Ibu yang memiliki putra ya di rumah sakit boleh nanti saya perbolehkan untuk susulan gitu ya. Terus nanti setiap hari juga setiap hari, jadi setiap minggu selalu ada tugas, Wan Ibu ya. Jadi tugas ini adalah untuk memastikan apakah PLO dan CLO yang ditentukan di prodi apakah sudah tercapai atau belum. Jadi sebenarnya untuk menambah penilaian juga, Wan Ibu ya. Jadi kalau bisa semuanya nanti semester ini untuk mata kuliah biostatistik khususnya lulus semua ya, karena eh, semester sebelumnya ada yang enggak gitu. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu walaupun di weekend ya auranya udah aura weekend gitu ya. Pengen jalan-jalan gitu ya. Saya juga sama Bapak Ibu ya. Tapi kita harus apa? Harus ada yang dikorbankan Bapak Ibu ya. Saya juga dulu waktu sekolah juga merasakan lah. Sekolah S2 masih punya bayi gitu ya. Mana S3 harus keluar kota gitu. Tapi nanti akan bisa menjadi cerita yang indah ya kalau kita sudah lulus. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, apakah ada pertanyaan pada Ibu? Untuk KM-nya yang menghubungi saya ya, Ibu siapa tadi? KM-nya saya lupa namanya nih. Ada KM-nya ya? Oke, baik. Oh ya, untuk latar belakang Oh, pendidikan ya. Dengan Pak Bu siapa? Bu Ririn. Oh ya, Bu Ririn ya. Bu Ririn, terima kasih ya Bu Ririn ya. Nanti Bu Ririn juga mengingatkan saya, Bu Ririn, kalau nanti apa namanya ada yang terlewat gitu ya. Misalnya saya lupa ujian atau apa, nanti mohon diingatkan. Oh ya, mengenai latar belakang pendidikan, cerita sebentar ya sebelum mulai kuliah. Saya menempuh pendidikan S1, S2, S3 statistik, Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan saya mengampu mata kuliah biostatistik ini di beberapa perguruan tinggi. Jadi, kalau untuk NIDN, nomor induk dosen nasional itu kan cuma satu ya. Nah, saya itu ngajar di Telkom University di prodi S1 manajemen, S1 leisure management dan juga S1 bisnis digital. Kemudian untuk S2-nya saya mengajar di MM reguler, MM PJJ dan juga Magister Akuntansi. Kemudian kalau di luar Telyu saya juga mengajar di SBM ITB, setelah bisa manajemen ITB, S1 dan S2. Nanti pertanyaannya kok dari tadi manajemen terus ya. Nah, kebetulan saya juga di Unpad ngajar di Magister Farmasi dan juga S3 Farmasi Unpad gitu. Dan kemudian kalau untuk di kedokteran Unpad saya ngajar di SP2 Pak Ibu, SP2 Opjin, subspesialisnya adalah onkologi. Nah, tapi karena kesibukan saya di akhir-akhir ini, saya setelah berapa tahun gitu ya ngajar di sana berawal dari sebelum di Telyu juga, akhirnya saya hanya bisa online. Jadi kalau untuk membimbing mahasiswa S2 untuk yang spesialis memang saya lakukan secara online baik baik untuk bimbingan maupun ujian. Begitu Bapak Ibu. Nah, mata kuliahnya apa aja nih? Nah, kalau di Telkom pasti yang berhubungan dengan manajemen, mengajarnya di Big Data dan Data Analitik, kemudian juga mengajar ekonometrika, komputasi statistik, statistika bisnis, dan juga matematika ekonomi. Kalau di SPM mengajar multivariat data analisis, kalau di Magister Farmasi Unpad metodologi penelitian dan juga biostatistik. Kalau di kedokteran juga di Advanced Statistik for biostatistik sama dia lupa lagi oh ya multivariat data analisis untuk di kedokterannya. Begitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan?
Kalau penelitian-penelitian gak usah diceritain ya Bapak Ibu ya. Kalau di era sekarang kan terbuka semua, nanti bisa ngecek Scopus saya gitu ya, di mana aja tulisannya. Kalau sekarang terbuka semua ya. Kalau kalau untuk penelitian baik riset maupun abdi mas ya. Baik, kemudian Ibu, ada pertanyaan sebelum mulai perkuliahan atau mungkin berkaitan dengan nilai atau berkaitan dengan tugas gitu. Nggak ada ya. Sebetulnya saya tuh lebih ini ya lebih mengutamakan sebenarnya kalau kuliahnya onsite ya, karena ini biostatistik kan juga menggunakan software gitu ya. Hanya kalau di STFI kalau pagi ini kebanyakan nggak bisa seperti angkatan sebelumnya hanya 2 orang yang bisa datang gitu. Jadi akhirnya dilaksanakan secara online. Tadinya itu jam 9, ada yang masih dinas ya, ya kan di rumah sakit ya biasanya kan ada yang masih dinas hari Sabtu gitu. Kebetulan anak saya juga baru di RSUD Sumedang juga Sabtu masih kantor ya. Jadi akhirnya diputuskan sore jam 5 gitu. Tapi semoga tetap semangat Bapak Ibu ya. Karena kalau kuliah sore itu kita tuh ketemu sama ngantuk biasanya gitu. Saya sih nggak ngantuk gitu ya. Tapi apa namanya beberapa ibu yang mendengarkan saya bicara ngantuk ya. Terus saya kelemahannya adalah kalau bicara tuh terlalu cepat. Jadi kalau misalnya kira-kira cepat bisa raise hand gitu ya. Kalau minta diulangin gitu ya. Dan saya harapkan pada saat perkuliahan itu nggak ada PR. Artinya bukan PR tugas ya. Tapi nggak ada yang Bapak Ibu nggak paham gitu. Jadi kalau bisa pada saat kuliah ada yang materi yang saya sampaikan. Misalnya nanti pada saat belajar tentang ukuran sampel gitu ya, ternyata ada materi yang Bapak dan Ibu, submateri yang Bapak dan Ibu nggak paham tuh jangan diam ya, bisa didiskusikan. Saya terbuka kok kalau mau diskusi ya, terutama yang berkaitan dengan biostatistik atau yang berkaitan dengan statistik atau metodologi penelitian kalau sudah adanya menyusun tesis boleh didiskusikan ya. Tapi jangan bertanya tentang formula rumus ya ke saya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Seperti itu. Formula rumus itu loh, Pak Ibu farmasi itu loh karena kebetulan saya ada riset dengan ini ya RIM ya dari BRIN, kebetulan kerjasama antara Telkom dengan STFI luar biasa ya dosen-dosen di STFI ini sampai membuat formula obat herbal gitu ya, jamu gitu. Nah kalau berkaitan dengan jamu saya nggak tahu Pak Ibu ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan statistik, biostatistik, multivariat atau berkaitan dengan metodologi penelitian atau big data boleh ya. Baik kalau begitu kita foto dulu ya. Kita mulai kuliah. Oke, 1, 2, 3. Sudah semuanya ya? Baik. 1, 2, 3. Baik, kemudian Ibu. Nah, kita mulai perkuliahan ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh, Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Belum, Ibu. Oh, belum ya, sebentar. Sebentar ya. Sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Sudah ya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Baik. Bu. Nah, untuk materi pertama, biostatistik untuk Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia adalah untuk Introduction and Data Collection. Nah, kebetulan ini nama saya, Pak Ibu ya. Latar belakang pendidikan S1, S2, S3 Statistik, ini email saya. Kemudian ini nomor handphone saya. Ya, kalau ada apa-apa, boleh misalnya Bapak dan Ibu mengalami kendala gitu ya. Seperti yang kemarin itu ada rumahnya itu di dekat Bale Endah kebanjiran gitu. Jadi nggak bisa apa namanya menuju ke rumah. Jadi dari jalan gitu ya ininya apa namanya Zoom-nya. Baik, kemudian Ibu, ya itu nggak dengar itu ya, ya, ayah, sebentar. Itu, bentar ya, Bapak dan Ibu, ini banyak yang mengganggu ini. Oke, baik, kemudian Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, untuk mata kuliah biostatistik ini akan mempelajari bagaimana statistik digunakan di farmasi,
ya. Jadi secara umum adalah bagaimana penggunaan statistik di berbagai bidang, lebih khususnya adalah di bidang farmasi. Ya. Kemudian bagaimana cara mengambil data dan bagaimana skala data tentunya yang berkaitan dengan bidang farmasi. Baik farmasi klinis maupun industri ya, Mbak Ibu ya. Karena sebenarnya farmasi ini kan luas ya, Pak Ibu ya. Betul. Nah, bagaimana konsep dasar dari biostatistik? Apa yang ada di di pikiran Bapak dan Ibu ketika membahas mengenai biostatistik? Ada yang bisa memberikan pendapat, teman Ibu? Izin, Bu. Ya, boleh Ibu. Ibu semesta namanya Ibu. Semesta alam, Bu. Atau gimana? Iya. Bagaimana Bu semesta? Ya, Heeh. ketika saya mendengar kata biostatistik, pasti itu tentang mengolah data ya, Bu ya, secara kuantitatif. Oke, baik. Betul ya. Salah satunya untuk mengolah data. Bapak Ibu ya. Yang lain apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda atau menambahkan? Oke. Sebelum kita bahas biostatistik, statistik dulu itu apa? Betul ya, Bu Semesta tadi. Untuk mengolah data secara kuantitatif ya Bu ya. Nah, data itu ada di berbagai bidang. Dan yang penting lagi, Bapak dan Ibu begitu bangun tidur, langsung ketemu dengan statistik kemana Ibu? Ya nggak? Nggak Abu bangun tidur mah saya ketemunya dengan suara anak saya nangis gitu ya. Atau suara adzan, atau mungkin Bapak-Bapak terdengar suara apa ribut di dapur, istri sedang memasak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya seperti tadi kalau bangun tidur tuh kita langsung ketemu statistik berapa kali orang yang lewat di depan rumah kita bubur bubur gitu ya. Itu data itu. Artinya nanti kalau berkali-kali tiap bangun tidur ketemu orang jualan bubur, jualan nasi kuning, ketika hari ke-30 kok penjualnya nggak ada, kemana ya? Artinya Bapak dan Ibu menyimpulkan penjual bubur ini tidak ada karena apa? Karena data selama 30 hari berturut-turut menunjukkan setiap pagi ada penjual bubur lewat. Gitu ya. Itu baru secara umum ya, artinya lah hal sepele aja kita ketemu statistik, apalagi kalau kita bertemu dengan ilmu di bidang lain. Nah, kalau untuk statistika sendiri sebetulnya bisa atau bisa dilakukan analisis gitu di berbagai bidang, bahkan di era sekarang Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi Bu Semesta bilang kuantitatif. Nah, betul kuantitatif menggunakan statistik, tapi kalau kualitatif bagaimana? Bisa Bapak dan Ibu ya. Misalnya dulu Bu Semesta dengan Bu Dewi kalau kenal bisa bisa bilang begini. Saya buka rumah makan nih, Bu Vita buka rumah makan ayam geprek gitu ya. Bu Semesta dengan Bu Dewi kenal karena sama-sama bekerja di instansi yang sama. Kalau dulu Bu Semesta beli ayam geprek saya keasinan, tempat masaknya maaf jorok misalnya, pasti Ibu akan bilang ke Bu Dewi, ah nggak usah ke ayam geprek Ibu Vita, udah asin ya, tempat masaknya jorok, udah nggak usah katanya, mending ke tempat lain. Karena kenal. Tapi Bu Nisina tetap ke ayam geprek karena nggak kenal dengan Bu Semesta. Nanti Bu Nisina bilang ke yang lainnya kalau ayamnya tidak enak. Tapi di era sekarang Bapak dan Ibu, saya buka rumah makan bisa dalam waktu seminggu bangkrut gara-gara apa? Gara-gara Ibu Bu Semesta ke rumah makan saya, masakannya nggak enak, nulis itu di IG, di Twitter. Wah, jangan sekali-kali makan di rumah makan ayam geprek Bu Vita. Ayamnya bau misalnya, nggak matang. Nah, tempat masaknya jorok dan seterusnya. Nah, itu Bu Dewi, Bu Nisina nggak kenal dengan Bu Semesta karena viral gitu ya. Jadi nggak jadi ke rumah makan saya, Bu. Nah, artinya data tidak hanya data kuantitatif, data kualitatif pun bisa dianalisis dengan statistik. Itu yang umum saja. Kalau zaman sekarang, di era sekarang, kalau kita beli saham gitu ya, misalnya saham A gitu ya, yang berkaitan dengan mobil, wah ada kecelakaan, mobil terbakar dan seterusnya. Nah, ternyata viral tuh di Twitter, itu akan menyebabkan beberapa detik kemudian harga sahamnya turun. Jadi ada hubungannya. Hubungan antara tweetan orang negatif, positif, netral terhadap harga saham. Nah, cuitan orang kan kata-kata ya, bisa kata-kata halus, bisa kata-kata kasar gitu ya, bisa kata-kata dalam bentuk apapun. Itu bisa dihubungkan dengan harga saham. Nah, itu menggunakan statistik. Itu yang secara umum. Bagaimana di era apa namanya di
era sekarang di industri farmasi, Bapak Ibu. Kalau sampai salah mengambil data, membuat formula yang salah, apa yang terjadi? Bahaya, Bapak Ibu ya. Itu kalau namanya ilmu di bidang kedokteran, di bidang farmasi itu kan berkaitan dengan orang, betul nggak? Kalau kita sampai mengambil data dengan cara yang salah, atau mengambil data dengan cara yang benar, menganalisisnya salah, itu apa yang terjadi? Nah, artinya maka disinilah concernnya biostatistik, yaitu ilmu statistik yang dipelajari di bidang farmasi dan kesehatan, itu bisa mengambil bagian bagaimana cara mengambil datanya yang benar, kemudian besar sampelnya juga harus benar, gitu ya. Kemudian menganalisisnya juga harus dengan cara yang tepat. Nah, di sini proses ini yang disebut dengan biostatistik. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada yang menghindari ilmu statistik itu saya sering ketemu dengan mahasiswa baik di S1, S2, S3. Saya tuh nggak suka dengan statistik, Bu. Saya tuh nggak suka Ya. dengan biostatistik, dengan metodologi penelitian. Tapi kenapa ya setiap menyusun skripsi, tesis kemudian disertasi ketemu dengan statistik? Iya, Bapak dan Ibu akan ketemu dengan statistik. Kalau kita berhubungan dengan angka itu pasti ketemu dengan statistik, ya. Dulu berhubungan dengan angka ketemu statistik. Sekarang tidak hanya dengan angka, dengan data kualitatif yang kita kuantifikasikan, kita bisa melakukan analisis seperti contoh tadi mengenai ayam geprek, ya, contoh harga saham gitu ya, seperti itu. Nah, nanti setelah S3, Bapak Ibu kalau ada yang meneruskan S3 gitu ya, sudah tenang gitu ya, saya udah nggak ketemu statistik lagi, Bu, nggak ketemu metodologi penelitian, nggak ketemu dengan biostatistik, enggak, Bapak Ibu, ketemu lagi, makanya kalau S3 nggak riset. Nah, jadi artinya dari sekarang memang pemahaman mengenai farmasi itu luar biasa ya, harus dipahami Bapak dan Ibu, tapi juga akan menunjang ya, menunjang bagaimana menganalisis data dengan tepat dengan biostatistik ini. Jadi mulai dari prosesnya, kemudian mengambil datanya seperti apa, mempresentasikan, dan juga yang tidak kalah penting, bagaimana membuat data ini bicara, Bapak Ibu ya. Kalau data cuma deskriptif aja, kita tidak bisa menjelaskan secara analitik, menjadi sayang gitu ya. Baik, kepada Ibu, berikutnya adalah untuk mempelajari biostatistik, ada 4 hal ya, kata kunci yang harus Bapak dan Ibu pelajari. Yang pertama adalah apa itu populasi, apa itu sampel, apa itu parameter, dan apa itu statistika. Nah, sekarang saya bertanya Bapak Ibu, kalau populasi itu yang dimaksud dengan populasi apa Bapak Ibu? Nah, jadi kalau kita mengambil seluruh data yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi gitu ya, dari semua data yang ada itu disebut dengan populasi. Contoh populasi penduduk Indonesia itu berarti seluruh penduduk Indonesia. Tapi apakah kita bisa menyebutkan populasi seluruh mahasiswa farmasi? Bisa, karena ada kriteria tertentunya bahwa yang diambil adalah kriteria mahasiswa dan dia mengambil jurusan farmasi. Nah, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Kalau membahas sampel, apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu? Dan populasi. Dalam pikiran itu apa ya? Populasi seluruh anggota gitu ya, yang memenuhi kriteria yang akan kita tentukan dalam penelitian. Kita mengambil sampel sebagian kecil dari populasi. Misalnya, seluruh mahasiswa farmasi seluruh Indonesia. Jadi ada mahasiswa farmasi di STFI, mahasiswa farmasi di Akademi Farmasi, di ITB gitu ya, di Unpad. Nah, tapi yang dijadikan sampel adalah mahasiswa STFI. Nah, jadi bagian dari populasi itu adalah disebut dengan sampel. Apa yang ada pikiran dalam Bapak dan Ibu ketika bicara populasi dengan sampel? Hal menarik apa? Dan bisa ini menjelaskan. Saya tertarik Bu ketika mendengar populasi dengan sampel itu apa? Bapak dan Ibu perhatikan kalau menjelang pemilihan presiden, gubernur, dan wali kota. Rame nggak itu Bapak dan Ibu? Rame ya. Karena apa? Sebelum mulai udah rame ya. Lembaga survei mengatakan yang menang A, B, C. Bahkan ketika hari hanya aja udah rame lagi, Wan Ibu. Kenapa? Pada saat kita mengambil kita bukan mengambil data ya, kita menuju ke TPS, kita mencoblos gitu ya. Malam-malam sudah muncul yang menang presidennya adalah Ibu Vita gitu, ya enggak? Beberapa lembaga survei sudah itu sudah
mengumumkan, gitu ya. Padahal 1 bulan kemudian baru KPU mengumumkan siapa pemenangnya. Nah, disinilah kalau di ilmu statistik dari sampel ini kita diharapkan bisa mengestimasi parameter dari populasi. Saya ini pernah, Bapak Ibu ya, waktu tahun 2009 apa ya, waktu lagi sedang ramai pemilihan itu, saya kan ikut di grup SMA gitu ya, SMA saya, teman-teman SMA itu ribut mengenai apa, lembaga survei sudah mengumumkan pemenangnya A, B, C gitu. Padahal baru dilakukan pencoblosan sehari sebelumnya. Nah, teman saya itu menganggap ini adalah ilmu dukun. Nah, kalau saya kebetulan dari dulu belajarnya statistik aja, jadi nggak percaya gitu ya. Walaupun ilmu statistik itu berawal dari meja judi gitu ya. Karena peluang itu kan dari meja judi bagaimana kita memenangkan suatu pertarungan. Tapi saya sebagai orang statistik nggak percaya kalau ada ilmu dukun bisa melakukan prediksi apa yang menang gitu. Tapi ada ilmunya. Nah, di situ saya berdebat gitu ya. Kenapa lembaga survei bisa menjelaskan pemenangnya siapa dan ternyata 30 hari kemudian dia bisa apa membandingkan dengan KPU walaupun persentasenya pasti berbeda gitu ya. Tapi pemenangnya tetap gitu. Contoh saya bilang bahwa Gubernur A memenangkan 62 ketika 62%. Ketika lembaga survei bilang 60 sama-sama pemenang A tersebut ya, karena kan cukup 50 lebih 1 gitu persen itu sudah menjadi pemenang. Nah, disinilah peran dari ilmu statistik, bagaimana cara mengambil sampel yang representatif, artinya dapat mengestimasi parameter populasi, ya. Kemudian bagaimana sampel minimal, tadi kan cara mengambil sampelnya. Yang berikutnya adalah sampel minimal yang harus terpenuhi itu berapa orang, sehingga diharapkan bisa mengestimasi parameter populasi. Nah, parameter inilah yang disebut dengan poin ketiga, yaitu ukuran numerik di mana dapat menggambarkan karakteristik dari populasi. Kalau tadi persentasenya harus 50,01%, maka seseorang bisa terpilih menjadi gubernur, menjadi presiden. Nah, berarti persentase. Misalnya kita mau melakukan penelitian berapa rata-rata berat badan apa suatu populasi gitu ya. Parameter yang muncul apa? Rata-rata, yaitu mu. Gitu ya. Kalau proporsi itu pi gitu ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan beberapa lambangnya. Nah, kalau yang disebut dengan statistika adalah sama, dia menggambarkan karakteristik tapi dari sampelnya. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan ya, Bapak Ibu ya, seperti ini. Ini kan ada populasi besar ya. Nah, kita mau mengestimasi ini nih parameternya. Bisa rata-ratanya atau mu-nya, bisa proporsinya seperti tadi persentase pemenang pemilihan gubernur gitu ya, pi gitu ya. Inilah parameternya. Banyak ya parameternya, bisa median, bisa apapun hal-hal yang berkaitan dengan populasi yang perhitungan numeriknya itu menggunakan parameter. Sedangkan statistika, nah itu di sini nih. Nah, sama kalau rata-rata lambangnya apa Bapak dan Ibu? Nah, kalau rata-rata karena ini dia berupa sampel, lambangnya berupa X bar. Kenapa dia menggunakan X bar? Karena ini adalah rata-rata dari sampel. Ini adalah populasinya. Kemudian proporsi. Lambangnya apa Bapak dan Ibu? Lambangnya adalah P. Jadi sama perhitungan numeriknya dari populasi maupun sampel, tapi yang untuk pengukuran numerik dari populasi disebut dengan parameter. Kalau untuk yang sampel adalah statistika. Gitu. Jadi dari sampel ini nih diharapkan kita bisa menduga parameter dari populasi ini. Jadi nggak usah diukur semua, Bapak Ibu. Ya, dengan menggunakan eh, parameter sampel, maaf, parameter populasi bisa diduga dengan statistika dari sampel tadi.
Baik, ada pertanyaan nggak Bapak dan Ibu? Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan kembali. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, misalnya populasinya adalah A, B, C, D sampai Z itu ya. Sampelnya adalah B, C, G, I, N, O, R, U, Y gitu ya. Dari populasi ini kita ambil sampel, usul pengukuran populasinya adalah parameter, sedangkan hasil ukuran sampelnya adalah statistika. Maka nanti Bapak dan Ibu pada saat menyusun metodologi penelitian, ya. Kalau ada premis, nanti di bab 2 akhir itu ada premis. Setelah premis nanti ada hipotesis. Nah, dari hipotesis ini kita akan membuat hipotesa statistik. Nah, nanti yang dimasukkan ke dalam hipotesanya adalah parameternya, ya, bukan sampelnya. Kenapa? Karena yang kita duga adalah parameter populasi. Sedangkan tesis kita mengambil datanya itu dengan menggunakan sampel. Gitu ya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih Bu Vita dari tadi bilang sampel, sampel, sampel? Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau mengukur populasi yang besar dengan waktu 30 hari, dengan mengambil sampel dalam waktu 1 hari, apa yang terjadi Bapak Ibu, yang dalam pikiran Bapak Ibu? Pertama, waktunya lama, betul nggak Bapak Ibu? 30 hari kita harus cepet-cepet mengambil kesimpulan, misalnya apakah perlu dilakukan vaksinasi massal atau bagaimana, tapi karena lama, yang terjadi belum belum 30 hari udah beberapa orang yang terkena penyakit atau apapun, jadi malah tidak bisa diakomodir gitu ya. Nah, yang berikutnya biayanya tentu jauh lebih besar kalau kita melakukan penelitian dengan seluruh populasi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya di statistik ini dengan mengambil sampel yang kecil kita bisa mendapatkan data dengan hasil yang sebesar-besarnya untuk melakukan estimasi parameter populasi. Kenapa kita harus mengukur seluruh populasi, tapi yang kita dapatkan hasilnya lebih sedikit, tidak maksimal gitu karena masalah waktu, kendala waktu tersebut. Gitu ya. Jadi artinya Bapak dan Ibu kalau dengan adanya ilmu statistik, biostatistik dalam hal ini, maka kalau kita mengambil sampel lebih mudah dibandingkan mengambil seluruh populasi dari sisi biaya, sisi waktu. Kenapa kita mesti harus mengambil populasi seluruhnya? Gitu. Ya, Bapak Ibu. Dan ini baru baru yang masalah sampel. Kebayang nggak, Bapak Ibu? Mengambil darah orang itu ada etik kan ya? Mengambil pengambilan darah untuk dicek bagaimana kadar gula darahnya, karena katanya ada penelitian terbaru bahwa ada kecenderungan di Indonesia sekarang umur 20 tahun aja sudah banyak yang terkena diabetes. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau seluruh populasi diukur, orang yang tidak sakit apa-apa dan memang tidak mungkin kena diabetes sudah diambil malah jadi pingsan ketika diambil darahnya gitu ya. Padahal kita hanya perlu berapa sih kadar gula darahnya rata-ratanya, sehingga apakah perlu kita lakukan sosialisasi tentang bahayanya penyakit diabetes atau seterusnya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa pengambilan sampel yang bersifat merusak. Misalnya tentang minuman jamu tradisional. Kalau kita jualan jamu tradisional atau herba rasanya nggak enak, maka dibuatlah suatu formula gitu ya, tetap manfaat jamunya tetap maksimal, tapi rasanya lebih enak. Nah, kebayang nggak Wan Ibu? Dicoba setiap mau dijual sudah di packing kita coba dulu, oh udah sesuai rasanya, baru kita jual ya nggak bisa dijual karena sudah kita coba. Nah itu adalah salah satu pengambilan sampel yang bersifat merusak. Jadi kalau diambil semua nggak ada yang dijual ya, gitu. Baik kemudian Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, untuk penggunaan metode statistik di biostatistik itu ada berbagai macam ya, dilihat dari tujuannya, dilihat dari metodenya, dilihat dari jenisnya gitu ya. Nah, untuk berdasarkan dari tools statistik yang digunakan itu ada dua, yaitu deskriptif statistik. Jadi kalau kita pembahasannya mengenai deskriptif statistik itu hanya dengan pengambilan data, mepresentasikan, kemudian menggambarkan data. Artinya tidak ada pengujian hipotesa statistik. Ya, kok jenis penelitiannya adalah deskriptif,
Berarti kita hanya menggambarkan saja, tidak ada premis, tidak ada hipotesis, gitu Pak Ibu ya. Nah, kita hanya sebatas deskriptif aja. Yang berikutnya, inferensial statistik atau dalam bahasa biostatistik itu biasa disebut dengan analitik ya. Jadi biasanya ada deskriptif gitu ya. Kalau ini atau disebut dengan analitik. Analitik. Nah, artinya di sini ada premis dan ada hipotesis. Hipotesis. Tentunya kalau ada premis dan hipotesis berarti harus dijawab hipotesisnya. Nanti pada saat menyusun tesis bab 2 akhir kita sudah menjelaskan teorinya dari sisi farmasi, kemudian beberapa jurnal kita baca, kita rangkum menjadi premis satu, premis 2, premis 3, premis 4, premis 5. Dari 5 premis tersebut kita rangkum menjadi sebuah hipotesis. Nah, itu harus dijawab hipotesisnya. Itu yang disebut dengan inferensial statistik atau analitik gitu ya, atau anak penelitian dengan jenis disebut dengan analitik. Nah, di sini tidak hanya menggambarkan data saja, Bapak dan Ibu menggambarkan aja tidak, atau menjelaskan datanya saja, tapi juga konsep apa di bawah hipotesis tadi, karena adanya hipotesis tadi dari populasi itu kita ambil berdasarkan based on dari sampel, kita lakukan pengujian hipotesis statistik untuk mengestimasi dari parameter populasinya, tapi secara analitik. Artinya ada hipotesis dan ada premisnya. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali Pak Ibu ya. Nah, contoh deskriptif statistik, misalnya Bapak dan Ibu melakukan survei, ya, bagaimana persepsi masyarakat terhadap adanya obat herbal. Bagaimana persepsinya? Oh, masyarakat ini seneng nih kalau adanya obat herbal, karena mungkin dalam tanda kutip ada beberapa masyarakat yang takut dengan obat kimia gitu ya. Atau bagaimana penggunaan jamu di kalangan masyarakat, apakah ada perkembangan tren dari waktu ke waktu semakin meningkat, itu adalah secara deskriptif. Atau kita melakukan observasi. Nah, kita memberikan apa namanya treatment gitu ya ke bisa suka di ini nggak sih kalau ada obat gitu dicoba gitu ya ke orang gitu. Bagaimana nih kita lihat perkembangannya, apakah ada kemajuan? Tapi hanya sebatas itu saja. Atau mungkin melakukan penelitian eksperimen tadi yang saya jelaskan tadi obat gitu dilihat. Tapi kita hanya sebatas menggambarkan saja. Oh, orang yang minum obat tersebut terlihat lebih glowing misalnya. Dikasih krem eh, pada wajah terlihat lebih glowing. Tapi hanya menggambarkan saja, tidak melakukan analisis karena kita nggak ada hipotesis yang menyatakan bahwa pemberian krem ini akan membuat wajah lebih glowing atau obat tersebut akan menurunkan kadar atau gini obat jamu A akan menurunkan kadar kolesterol. Nggak ada hipotesis seperti itu, maka masuk ke dalam deskriptif. Kemudian kalau kita menggambarkan saja, menggambarkan dari sisi gambar, dari sisi apa namanya histogram atau mungkin pie chart gitu ya, hanya gambar aja seperti Bapak Ibu kalau ke rumah sakit kemana kan ada gambar apa pasien dari waktu ke waktu. Nah, pasien sebelum sama sesudah COVID, nah itu kan ada digambarkan, itu adalah deskriptif. Kemudian kalau data yang berdasarkan karakteristik data misalnya data penderita COVID ya sebelum sama sesudah vaksin gitu ya. Kita cek bagaimana kualitas hidupnya. Nah, kalau seperti itu kita hanya menceritakan kualitas hidupnya baik, buruk atau rata-ratanya meningkat, menurun. Hanya itu saja, sebatas itu saja itu disebut dengan deskriptif. Jadi tidak ada premisnya, tidak ada hipotesisnya. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Ada yang bertanya nggak, Bapak dan Ibu? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Kemudian, seperti tadi saya jelaskan mengenai inferensial statistik atau biasa disebut dengan analitik gitu ya, penelitian analitik. Nah, tadi dari populasi kita ambil sebagian kecil menjadi yang disebut dengan sampel, ini adalah populasinya. Oh, ada yang bertanya ini ya. Oh iya, sudah mahir di sana ya. Boleh
Pak Fauzi, mangga kalau yang mau sholat maghrib, silakan ya. Sedang di mana Pak Fauzi? Udah maghrib mungkin di wilayah timur ya. Ya. Baik, kepada Ibu, saya lanjutkan. Kemudian kalau sudah membahas mengenai inferensial statistik atau analitik di sini, jenis penelitiannya, maka sudah lebih lebih kompleks karena kita harus membuat premis dan juga hipotesis. Nah, contohnya tadi kan eh, misalnya survei, ya, survei mengenai tadi apa? Tadi survei apa yang saya jelaskan? Maksudnya survei tentang bagaimana persepsi masyarakat ya terhadap terhadap jamu, gitu ya, obat herbal. Apakah mereka memang lebih menyukai obat herbal dibandingkan dengan obat kimia? Nah, maka dilakukan uji perbandingan. Apakah ada perbedaan persepsi antara orang yang meminum obat herbal dengan orang yang minum eh, obat standar gitu ya. Nah, kalau sudah melakukan perbandingan seperti itu, berarti ada hipotesisnya, misalnya ada perbedaan antara pengguna obat herbal dengan obat standar. Nah, kalau seperti itu udah masuk ke dalam analitik. Kemudian mau observasi. Nah, tadi misalnya mau observasi bagaimana persepsi persepsi masyarakat terhadap sosialisasi tentang bagaimana cara minum obat dengan benar gitu ya, dengan tepat, terutama obat-obatan memang yang harus tiap hari ya, seumur hidup misalnya kayak seperti obat diabetes itu kan seumur hidup ya, potensi seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita mau melakukan eksperimen. Eksperimennya adalah orang mengisi kuesioner bagaimana persepsi dia terhadap obat herbal dengan obat kimia, kemudian dilakukan ini workshop gitu ya atau seminar. Nah, ya dari pakar farmasi bicara, dokter juga bicara. Nah, apakah bisa merubah persepsi masyarakat tentang obat herbal dengan obat standar? Nah, kalau itu sudah masuk ke dalam eksperimen, yaitu masuknya ke dalam analitik atau inferensial karena sudah mulai membandingkan sebelum sama sesudah dilakukan seminar. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada uji bedanya sebelum sama sesudah. Nah, kemudian kalau karakteristik data ini kita hanya membahas rata-rata kadar gula darah penderita diabetes di kota A, kadar gula darah diabetes di kota B, kadar gula darah di penderita diabetes di kota C. Nah, kita bandingkan ketiga kota ini, apakah ada perbedaan rata-rata. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah masuknya ada premisnya, ada hipotesisnya. Nah, itu sudah masuk ke dalam analitik. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi tentunya kalau kalau yang analitik di sini dengan sampel tadi kita bisa mengestimasi parameter populasi itulah dengan deskriptif, sedangkan untuk inferensial atau statistik kita sampai melakukan pengujian hipotesis berdasarkan sampel untuk menduga dari populasi. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Mungkin kalau awal ini masih mengulang waktu S1 ya. Saya yakin sih Bapak dan Ibu pasti S1-nya pernah mendapatkan mata kuliah statistik ya atau biostatistik gitu ya. Atau bahkan mungkin ilmu peluang ya. Ada mata kuliah ilmu peluang. Kalau di farmasi statistik sih, Bu. Oh, statistik ya, ya. Jadi muter-muter aja ya. Nanti ketemu lagi S3 nanti ketemu sama saya statistik lagi ya, biostatistik. Baik, berikutnya adalah mengenai data. Bagaimana kita memperoleh data? Data itu disebut dengan data primer dan juga disebut dengan data sekunder. Kalau data primer itu data yang kita ambil secara langsung. Ya. Kita tidak memperoleh data dari medical record, tapi kita ambil langsung datanya. Kalau data sekunder adalah data yang sudah ada. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau data sekunder, karena datanya sudah tersedia, pasti memiliki kelebihan tidak memerlukan waktu yang lama gitu ya ngambil datanya. Kedua, biayanya juga relatif murah bahkan gratis gitu ya, kan datanya sudah ada. Misalnya data laporan sensus penduduk Indonesia dari BPS itu kan datanya bisa kita akses ya. Tapi ada kekurangannya. Kalau data sekunder, karena data yang sudah tersedia, kadang ada beberapa variabel yang kita perlukan tapi tidak diukur
atau tidak ada di data sekunder. Nah, kalau data primer kita bisa memperoleh datanya kan secara langsung. Misalnya kita mau riset mengenai penggunaan obat gitu ya. Nah, sebelum sebelum kita melakukan penelitian, kita seminar proposal dulu nih. Oh, di ACC. Nah, data yang kita perlukan kita bisa dapat dari data primer. Jadi, apapun data kita perlukan itu bisa kita cari. Hanya kelemahannya adalah waktunya lebih lama, kemudian biayanya kan kalau survei lebih mahal dibandingkan data yang sudah tersedia gitu ya. Nah, kalau di bidang kesehatan ada disebut dengan data retrospektif dan prospektif. Jadi kalau retrospektif ini seperti Medrec gitu ya, medical record, kemudian data-data dari rumah sakit, data dari dinas kesehatan itu masuknya ke retrospektif. Kalau prospektif masuknya ke dalam data primer. Itu data yang baru akan kita ambil pada saat penelitian mulai kita lakukan gitu. Jadi bukan data yang sudah ada kita tinggal ngambil, tapi Bapak dan Ibu langsung ngambil datanya. Seperti itu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Sedangkan data sekunder ini bisa data print, data elektronik, data medical record. Nah, kalau zaman sekarang juga bisa data yang ada di media sosial gitu ya. Data di Twitter, di IG gitu ya. Itu masuk ke dalam data second. Kemudian sekunder, sedangkan kalau data primer bisa melakukan observasi, kita melakukan penelitian observasional secara langsung, atau kita melakukan survei, seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana kita mendapatkan data secara langsung dengan melakukan survei. Nah, termasuk eksperimental. Kalau data eksperimental mungkin di farmasi sering digunakan ya. Karena kan sebelum apa namanya meluncurkan obat baru gitu ya, STFI mau melakukan obat terbaru nih, obat herbal misalnya. Untuk penderita talasemi misalnya. Nah, pasti akan lakukan eksperimen dulu ya. Nah, biasanya ke binatang dulu biasanya ya, Bapak dan Ibu ya, ke binatang baru ke manusia. Nah, itu masuk ke dalam data primer karena bukan data yang tersedia. Nah, pengalaman saya ini sering sekali nih. Mahasiswa S2 bilang, Bu, data saya data eksperimen. Masuknya data primer, eksperimental. Karena penelitian saya ini adanya perlakuan, diberi perlakuan gitu. Betul ya, kalau perlakuan dan perlakuan itu masuknya eksperimen. Kalau observasional, kita tidak melakukan intervensi apapun, itu bukan penelitian eksperimen. Tapi karena merupakan penelitian bersama-sama, misalnya Bu Semesta mau melakukan penelitian, pasien yang satu dikasih perlakuan obat herbal, pasien satu lagi obat standar. Nah, dilakukan randomisasi, mana yang mendapatkan obat herbal, mana obat standar, kemudian diukur, dianalisis. Nah, itu eksperimental. Tapi kalau penelitian bersama, Bu Semesta ambil datanya data herbal. Bu Nisina ambilnya data jamu tradisional. Kemudian Bu Rahmawati ambilnya apa sih Bu biasanya sih obatnya Bu? Obat lama misalnya terus ada obat standar. Tapi ngambilnya sendiri-sendiri dengan obat standar yang sudah ada. Nah, itu nggak bisa disebut eksperimental karena kan tidak ada randomisasi gitu ya. Kemudian datanya sudah ada, tinggal kita ukur yang kita punya. Nah, kita bandingkan dengan hasil obat standar seperti apa itu nggak bisa disebut dengan eksperimental. Kecuali sebelum sama sesudah menggunakan obat. Bisa obat herbal, bisa obat jamu atau obat standar sebelumnya bagaimana kita ukur sesudahnya bagaimana. Nah, itu disebut dengan kuasi eksperimental pre-post design. Di artinya sebelum diukur sudah diukur dengan satu perlakuan. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan data yang sudah ada yang data sekunder atau data retrospektif nggak bisa disebut dengan eksperimental, Pak Ibu ya. Karena tadi kita tidak ada randomisasi gitu ya. Kemudian kalau prepostnya juga kan dalam waktu yang berbeda seperti itu. Jadi nanti kalau mulai menyusun tesis tuh jadi menarik ya Pak Ibu ya. Bagaimana kita mulai menyusun gitu ya. Walaupun pasti banyak kendala, banyak masalah, tapi kalau sudah terselesaikan tuh menjadi cerita indah kita nanti gitu. Ya. Baik kawan Ibu, saya lanjutkan. Nah, sebelum mulai ke analisisnya menggunakan apa parameternya wah udah memperkirakan saya akan menggunakan analisis survival Bu. Saya akan menggunakan analisis uji prediktor ya dengan menggunakan cut off sampai membuat suatu formula rumus statistik gitu ya, bukan
Bukan hanya formula di farmasi, tapi ada formula di statistik ya, membuat model. Tapi Bapak dan Ibu tidak paham yang paling dasar, yaitu memahami skala data. Karena apa? Kalau menggunakan software ya, itu kan dia, kalau software itu kan mudah ya, jadi dia memang dibuat agar memudahkan pengguna gitu. Jadi kalau misalnya paling yang mudah, contohnya SPSS, nanti saya jelaskan ya SPSS. Klik kanan kiri, oke lah gitu, udah bisa semuanya. Tapi ketika keluar analisnya bingung. Contohnya, kita akan menguji apakah ada perbedaan laki-laki dengan perempuan, misalnya detak jantungnya gitu. Tapi nanti kesimpulannya semakin kelaki-lakian, maksudnya gimana? Semakin tinggi detak jantungnya. Kan jadi nggak nyambung karena Bapak dan Ibu tidak memahami tentang skala datanya. Jadi harus paham dulu bagaimana skala datanya, jenis data apa yang kita ambil, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengambil sampelnya, bagaimana besar sampel minimalnya. Setelah itu harus paham datanya, baru kita bisa melakukan analisis data yang tepat, yaitu tools statistik yang bisa menganalisis data sesuai dengan skala data yang kita miliki. Contoh, data ini di pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu data kategorik dan data numerik. Ya. Atau ada beberapa buku menuliskannya data kualitatif, data kuantitatif. Ya, tadi Bu Semesta udah bilang tadi tuh berhubungan dengan kuantitatif, benar Bu. Ini masuknya ke numerik. Tapi bisa juga ke kualitatif ya. Nah, gitu. Dengan melakukan diskritisasi data. Nah, untuk data kategorik dengan numerik tadi terbagi lagi. Ini ada yang belum tertulis ya. Jadi untuk data kategorik ada yang disebut dengan data nominal, ada yang disebut dengan data ordinal. Gitu ya. Nah, untuk data kategorik dengan numerik dulu harus bisa dipahami. Kalau datanya adalah hasil kita mengukur, contoh berat badan saya, Ibu, Bapak tahu nggak dengan melihat saya? Yang nggak tahu berat badan Bu Vita berapa hanya melihat secara langsung kalau nggak diukur. Nah, kalau berat badan masuknya numerik. Tapi kalau berat badan Ibu tahu nggak saya itu perempuan? Tahu dari mana saya perempuan? Atau mengukur kan enggak ya? Tapi dari ciri-cirinya, atributnya, kan saya pakai kerudung gitu ya. Kemudian saya pakai lipstik gitu ya, pakai alis. Nah, itu menunjukkan ciri-ciri seorang wanita. Makanya kalau hasil dari mengukur itu disebut dengan data numerik. Kalau hasil dari hasil ya hasil datanya diperoleh dari hasil atribut atau karakteristik atau klasifikasi, bisa diklasifikasikan itu masuk ke dalam data kategori. Nah, sekarang kategori dulu ada nominal, ada ordinal. Apa yang disebut dengan data nominal? Tadi kan datanya berdasarkan atribut ya, berdasarkan ciri-ciri, berdasarkan simbol gitu ya. Nah, kalau angka ini hanya berupa angka yang membedakan satu dengan yang lainnya, itu disebut dengan data nominal. Dan tidak ada urutannya. Dan tidak menunjukkan satu kategori lebih tinggi atau lebih rendah daripada kategori yang lain. Contoh, jenis kelamin. Laki perempuan kalau ditukar jadi perempuan laki sama aja ya. Ibu semesta saya codingkan sekarang satu perempuan. Diubah jadi dua laki-laki nggak masalah. Karena satu dan dua itu hanya menunjukkan klasifikasi. Mana yang masuk dalam kelompok laki-laki, mana masuk dalam kelompok perempuan. Gitu. Kemudian partai. Dari ciri-cirinya kalau pakai baju merah semua ada gambar bantengnya itu oh PDIP. Gitu ya. Ada yang pohon beringin, ciri-ciri orang itu pakai gambar pohon beringin. Pohon beringin kuning itu masuknya ke Golkar gitu ya. Makasih ya. Nah, kemudian eh, ada gambar Ka'bah gitu hijau itu eh, P3 ya. Nah, seperti itu. Jadi hanya menunjukkan perbedaan satu dengan yang lainnya, nggak menunjukkan urutan. Karena kan bisa saja PDIP kemarin nomor urut 3 dikocokkan setiap ada pemilihan apa partai itu apa caleg ya. Nah, itu kan biasanya ada perbedaan nomor urut partai ya. Nah, jadi nggak ada.
yang satu menunjukkan yang lainnya. Nah, tapi kalau ordinal, angka tidak hanya sebagai pembeda, tapi menunjukkan urutan. Contohnya, kalau seragam SD apa? Putih, merah. Seragam SMP, putih, biru. Seragam SMA, putih, abu-abu. Nah, kan menunjukkan urutan ya. Nggak ada, walaupun fast track atau akselerasi, SD langsung SMA. Langsung nggak pakai SMP, langsung SMA. Nggak ada. Adanya mungkin SD lebih cepat, SMP-nya 2 tahun, seperti itu. Kemudian minuman, kalau pesan di minuman ada minuman jenis small, medium, sama large. Kan pakainya botol apa gelas ya. Kalau botol kalau gelas yang small pasti lebih kecil dibanding medium. Yang medium pasti lebih kecil dibanding yang large. Nah, artinya tadi small, medium, large itu menunjukkan urutan. Sehingga disebut dengan data ordinal. Bisa membedakan nggak Bapak dan Ibu? Insya Allah bisa, Bu. Nah, sekarang pertanyaannya coba ada yang bisa jawab nggak? Kalau BMI ada yang underweight, ada yang disebut dengan norm, ada yang disebut dengan overweight, ada yang disebut dengan obes. Itu masuknya data nominal atau ordinal. Ordinal, Bang. Ya, betul Bu Semesta. Tapi kalau angkanya berupa 30,2 BMI-nya, 27,3 itu masuknya ke numerik ya, kan diukur ya. Nah, tapi karena di sini sudah dikategorikan norm, normal, under underweight norm, kemudian overweight, kemudian obes. Nah, karena sudah dikategorikan menjadi kategori tertentu, klasifikasi masuk ke kategori masuknya ke ordinal karena menunjukkan urutan. Begitu ya, paham Bapak Ibu ya? Baik, sekarang adalah numerik. Tadi seperti yang saya jelaskan, hasil dari mengukur ya. Gitu. Jadi tinggi badan saya, Bapak Ibu tahu nggak? Enggak ya. Kecuali ketemu sama saya juga belum tentu tahu tinggi badan saya berapa. Tapi kalau ada meteran, bisa diukur. Oh, Bu Vita tingginya 160. Nah, itu adalah data numerik. Kemudian tekanan darah. Bapak Ibu tahu nggak tekanan darah saya berapa? Nggak tahu ya, kecuali ada tensi saya diukur. Kemudian suhu. Data itu panas udaranya ya. Tadi anak saya dari Sumedang bilang, oh di Sumedang dingin ini, hujan gede gitu. Sampai puskesmasnya katanya banjir. Nah, itu kita tahu nggak tuh suhunya berapa? Nggak tahu, tapi di Bandung panas banget gitu. Nah, ngukur suhu dengan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit itu hasil dari ngukur. Itu yang disebut data numerik. Nah, data numerik kalau kita tadi lihatnya nominal dengan ordinal untuk kategori, kalau numerik ada dua, yaitu ada data interval. Interval ada disebut dengan rasio. Ini kok tulisannya jelek. Nah, gitu ya. Kelihatan ya, rasio. Keduanya sama-sama hasil mengukur ya. Cuma nanti kalau untuk bidang kesehatan itu kalau udah numerik udah mau interval mau rasio analisisnya sama. Tapi kalau Bapak dan Ibu pindah apa melihat di ilmu lain kalau belajar ekonomi gitu ya. Belajar akuntansi ini harus bisa bedain keduanya karena toolsnya berbeda. Tapi kalau untuk kedokteran data ya interval dengan rasio dianggapnya sebagai numerik saja. Nggak dijelaskan lebih rinci karena toolsnya sama. Tapi kalau di bidang ekonomi, keuangan, nah, analisis fundamental dan lain-lain itu berbeda. Nah, untuk interval dengan rasio perbedaannya adalah kalau rasio gitu ya. Maksudnya rasio itu kan misalnya berapa rasionya 1/7, nah, 2/8. Artinya kalau data itu data hasil ngukur memiliki nilai nol mutlak itu disebut dengan rasio. Yang kedua berlaku konsep aritmetik. Ingat nggak benar Ibu aritmetik? Berlaku konsep penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya, berat badan saya misalnya 90 kilo misalnya. Ibu Nisina 45. Apakah betul Ibu Nisina setengahnya saya? Betul. Ambil saja orang lain dengan berat badan 45. Kita nimbang di tempat timbangan yang sama dengan alat yang sama.
Hasilnya akan sama-sama 90. Cuma bedanya kalau saya 90-nya sendiri, kalau Bu Nisrina dengan temannya 90 berdua. Kemudian tinggi badan. Tinggi badan saya 160. Ada anak-anak tingginya 80. Apakah kita ambil lagi anak lain di atasnya akan 160? Iya, karena sama-sama 80. Gitu. Kemudian usia saya, misalnya usia saya 50. Lebih ya usia saya lebih 50. Bu Nisrina 25. Apakah Bu Nisrina pengalamannya setengahnya saya? Ya iyalah, kan baru 25 tahun. Baru setengah dalam apa hidup di dunia ini gitu ya. Artinya setengahnya dari saya. Seperti itu, Bapak Ibu, itu adalah rasio. Berlaku nol mutlak. Tapi tidak dengan interval. Sebagai contoh, interval adalah suhu badan. Seperti tadi saya jelaskan, temperatur gitu ya. Bisa dihitung dengan Celcius, dengan Fahrenheit gitu ya. Nah, ketika ngukur eh, panasnya kira-kira tadi 36 derajat Celcius, apakah sama temperaturnya dengan menggunakan Fahrenheit? Beda. Tapi kalau tadi kan berat badan dengan timbangan sama, kalau dengan timbangan berbeda, tapi sudah terkalibrasi pasti akan sama. Usia tuh akan sama ya, karena kan dihitungnya berdasarkan kita lahir. Tapi kalau Celcius dengan Fahrenheit beda. Kemudian tidak ada nilai nol, nol mutlak. Contoh, kalau kita ke toko lihat ukuran baju tuh di belakang tuh ada ukuran 2, 4, 6 kalau baju anak-anak ya. Biasanya menunjukkan usia untuk 2 tahun, 4 tahun, walaupun kenyataannya seperti anak saya juga nggak sesuai ya. Anak saya umurnya 4 tahun udah gendut dulu pakainya ukuran 8 misalnya. Nah, kalau menggunakan konsep rasio, kalau ukuran 2 adalah 50 cm, maka ukuran 4 menjadi 100 cm. Betul nggak 1 meter ya nggak? Kalau berlaku konsep rasio. Kemudian ukuran 6 menjadi 150 cm. Padahal perbedaan antara ukuran 2, 4, 6 itu hanya 1 cm misalnya. Intervalnya sama, perbedaannya 1 cm. Nah, itu disebut dengan data interval. Bisa dipahami nggak peran Ibu? Bisa ya. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan jelaskan bahwa data numerik, ada yang bertanya silakan. Oh, saya pikir ada yang bertanya tadi. Numerik ini ada di PPT ada diskrit dan kontinu. Karena nyambung sama nanti ada distribusi peluang diskrit dan juga kontinu ya. Jadi intinya kalau diskrit, contoh dulu, Bapak Ibu bisa menyimpulkan nggak? Jumlah anak Bu Vita berapa ya? 3. Dalam satu hari berapa kali ya eh, kucing mengeong misalnya. Atau berapa kali telepon berdering. Kalau kontinu, berat badan Bu Vita berapa kilo? 80 pas enggak? 80,2. Berapa watt ya? 37,7. Bisa bedain nggak? Maaf Bu, izin boleh diulang Bu? Hmm. Contoh diskrit. Contoh ya. Yap, ya Jumlah boleh Bu. anak Bu Vita berapa? 3 anak saya, Bapak dan Ibu. Berapa kali dalam sehari telepon rumah berdering? Sehari paling cuma 4 kali karena orang seringnya teleponnya lewat handphone ya. 4 kali. Nah, kalau data kontinu, tinggi Bu Vita berapa? 160,5. Berat badannya 80 pas Bu enggak? 80,23. Ada bisa bedain nggak di sekitar dengan kontinu? Jadi kalau diskrit itu dia angkanya tidak ada koma, dia bulat. Jumlah anak, jumlah mahasiswa STFI angkatan ketiga ini ada 20. Kalau 20,5 atau ada satu mahasiswa yang dipotong ya kalau gitu ya. Jadi nggak ada koma, dia angka bulat. Jumlah anak nggak mungkin 3,5. Yang ada waktu saya hamil anak ketiga, Bu Vita anaknya berapa? On the way 3.
Insya Allah on the way tiga. Berarti udah punya anak dua, satunya di perut tapi belum brojol, belum dilahirkan. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau data kontinu itu berlaku koma, ya. Bisa dihitung secara detail sampai ke jumlah komanya. Gitu ya. Baik, kalau Ibu, saya lanjutkan kembali. Ini yang tadi saya jelaskan dari mulai nominal, ordinal, dan untuk kesehatan seperti tadi saya jelaskan langsung ke data numerik. Tapi kalau nanti Bapak dan Ibu memiliki keinginan ambil S2 bidang ekonomik dalam bidang keuangan, nah, nanti harus dibedain ini ya. Tapi kalau bidang kesehatan, rasio dengan interval masuk ke dalam data numerik karena tingkat pengukurannya atau analisisnya relatif sama. Kalau ini harus berbeda. Berikutnya adalah tadi kan dari sisi skalanya ya, gitu ya. Ada juga jenis data berdasarkan waktu, berdasarkan waktu ya. Yaitu ada disebut dengan data time series, data cross section. Satu lagi ada data lagi, Bapak Ibu, yaitu data panel. Apa yang disebut dengan data time series? Yaitu data yang pengambilannya berdasarkan waktu. Jadi dari waktu ke waktu itu diambil ya. Misalnya data eh, pengambilan datanya dari tahun 2010, 2011, 2012 seterusnya sampai dengan tahun 2024. Itu dari datanya dari waktu ke waktu. Itu disebut dengan data time series. Misalnya penelitian pada industri farmasi A dari tahun 2010 sampai tahun 2024. Di setiap tahun diambil datanya. Nah, itu namanya data time series. Kalau data cross section atau cross sectional data itu pengambilan datanya hanya satu waktu saja. Misalnya penelitian tahun 2024 pada 30 industri farmasi di Indonesia. Sekali doang. Itu cross sectional. Nah, kalau penelitiannya pada 20 industri farmasi di Indonesia selama 20 tahun. Dari tahun 2004 sampai tahun 2024. Itu yang disebut dengan data panel, yaitu analisis data berdasarkan kombinasi atau gabungan dari data time series dan data cross-sectional. Baik, Bapak Ibu. Nah, kalau dijelaskan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ada penjualan nih di eh, perusahaan farmasi ya, 2003, 2002, 2004, 2005, 2006 gitu. Kalau ngambilnya cuman Atlanta saja, dari tahun ke tahun disebut dengan time series, tapi ada 4 perusahaan di satu waktu itu disebut dengan cross-sectional. Kalau semuanya itu yang disebut dengan data panel. Nanti pada saat Bapak dan Ibu melakukan penelitian harus dipahami dulu itu. Mana disebut dengan cross-sectional, mana disebut dengan data time series, nanti lanjut ke cohort atau lanjut ke penelitian cash control. Nah, itu semuanya berkaitan dengan waktu, ya, berkaitan dengan variabel yang kita teliti. Sebelum saya lanjutkan kembali, ada pertanyaan nggak, Bapak dan Ibu? Semoga nggak ngantuk ya. Ini sudah mau maghrib, Bapak dan Ibu ya. Di sebelah saya kebetulan masjid soalnya. Nah, kita break dulu ya. Kira-kira berapa menit, Bapak dan Ibu? 15 menit cukup? Boleh, Ibu. Oh ya, 15 menit ya. Kita mulai lagi di jam setengah 7 lebih 5. Ya, atau 6.35. Terima kasih, Bapak Ibu. Nanti ketemu lagi ya.